لم نزل ضراء ومعبر وفضله إلى نهاية تمام حمله ولما اشتد بعض من ربك حلاقا وضاد الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه وأهل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا
ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihi syakirin wa faddalana ala sairil makhlukin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para sesepuh, para imam, para tokoh yang hadir pada kesempatan malam hari ini, jamaah sholawat Wali Songo yang sudah melantunkan sholawat maulid tiba, mudah-mudahan membawa keberkahan untuk Sohibul Bait, terutama kepada Adinda Khalista Endah Prasetyo yang insya Allah malam ini kita peringati atau menjalankan ibadah akikoh, salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin seluruhnya yang kami hormati, terkhusus teristimewa kepada Sohibul Hajah Bapak Dwi Prasetyo dan Ibu Indah Nirmalasari, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan putrinya dijadikan putri yang solehah, putri yang taat kepada Allah dan Rasulnya, putri yang taat kepada kedua orang tuanya dan manfaat kepada orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, baru saja kita bersama-sama melantunkan sholawat diba
bersama yang dipandu dipimpin oleh grup jamaah sholawat Wali Songo. Terlebih jika sholawat itu kita baca di bulan Rabiul Awal, bulannya Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan inilah Allah menurunkan rahmatul uzma, rahmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat Nabi juga menjadikan asbab wasilah anak Khalista, Ananda Khalista ini menjadi putri-putri yang solehah, yang taat, yang nurut kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita harus bersolawat ketika anak kita diakekoi? Karena solawat ini jangankan dibaca di luar maulid, di dalam bulan Rabiul Awal, di luar Rabiul Awal, salah satu ibadah yang ketika kita jalankan, ketika kita bacakan hampir pasti diterima oleh Allah adalah sholawat. Kalau sholat kita, zikir kita, membaca Al-Quran, sedekah kita barangkali susah diterima oleh Allah, tapi amalan yang paling cepat diterima oleh Allah satu-satunya adalah sholawat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya sholatan wahidatan." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Sallallahu Alaihi asra salawatin, maka Allah akan membalas dengan solawat 10 kali kepada kita. Allah akan memberikan 10 kebaikan kepada orang yang membaca solawat satu kali. Wa khuttat anhu asyru khati'atin. Kemudian dengan bacaan satu solawat itu, satu solawat yang kita baca dapat menghapus 10 kesalahan yang kita lakukan. Padahal dari awal sampai akhir tadi berapa kali solawat yang kita baca? Pak Ustadz, saya nggak membaca tapi mendengarkan, sama pahalanya dengan yang membaca. Bahkan warufi'a lahu asyru darajatin, satu solawat yang kita baca dapat menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu yang disyariatkan dalam Islam adalah akikoh. Akikoh itu sebuah persembahan untuk anak kita yang baru lahir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu gulamin, setiap bayi, setiap anak yang dilahirkan, rohinatun bi'akikotihi, tergadaikan dengan akikohnya. Wa tudbahu lahu yauma sabi'ihi wa yukhlaqu wa yusamma. Kemudian salah satu sunnah ya, selain akikoh juga menyukur rambut. Maka orang-orang kita biasanya termasuk orang-orang Ternate itu ketika akikoh bersamaan dengan potong rambut. Sunnahnya yang paling utama dilakukan ke hari yang ke-7. Kalau tidak bisa hari yang ke-14, kalau tidak bisa di hari yang ke-21, kalau tidak bisa di hari manapun kita menjalankan akikoh, berarti kita sudah menjalankan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan dalam agama. Ini salah satu dasar kenapa kita orang tua ini disunnahkan, dianjurkan untuk mengakikoi anak kita. Nah itu. Dengan apa kita berakikoh? Kalau laki-laki sebaiknya dengan 2 kambing. 2 kambing yang berumur di atas 1 tahun. Jangan kambing di bawah 1 tahun. Jangan. Karena apa? Karena syarat hewan akikoh sama dengan hewan kurban. Kemudian tidak cacat, tidak kurus, tidak ada penyakit. Itu berikan yang terbaik untuk anak kita. Kalau kita memberikan yang terbaik untuk anak kita, insya Allah Allah akan membalaskan yang terbaik juga kepada anak kita. Bagaimana kalau anak laki-laki 1 kambing? Boleh ya, boleh, tapi yang lebih utama 2 kambing. Bahkan Rasulullah pernah mengakekoi Sayyid Hasan wal Husain, cucu Rasulullah, itu dengan 2 kambing. Hasan 1, Husain 1 gitu. Tapi yang lebih utama 2 kambing. Kalau 1 perempuan itu minimal 1
Pak Ustadz, kalau satu perempuan saya akikahi 10 kambing, ya lebih bagus. Artinya lebih banyak orang yang menikmati, lebih banyak bisa kita sedekahkan kepada orang yang lain. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah keluarga tidak ada permata, perhiasan yang paling indah, yang paling berharga melebihi istri yang solehah. Perhiasan apapun, batu permata, batu bacan, batu apa, semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan istri yang soleh. Mudah-mudahan ibu-ibu yang duduk di lingkungan ini, ibu-ibu yang solehah, nurut kepada suami, karena kunci surga, ibu-ibu ini tolong didengar dengan baik, kunci pintu surga itu ada di tangan suami. Maka ibu-ibu, istri-istri yang melawan kepada suaminya, tertutup pintu surga rapat-rapat. Ya, betul enggak? Tapi bapak-bapak jangan senang, ketahuilah wahai bapak-bapak bahwa surga itu di bawah telapak kaki. Betul enggak ibu-ibu? Maka bapak-bapak yang menyia-nyiakan istrinya yang enggak akan dapat surga, karena surga itu di bawah telapak al-jannatu tahta aqdamil ummat. Satu-satu. Karena kalau nggak imbang saya di demo malam ini ya. Yang kedua, tidak ada harta yang paling berharga di dunia ini selain atau yang melebihi anak yang soleh atau solehah. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, tidak ada apa-apanya daripada anak kita yang soleh dan soleha. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memiliki putra putri yang soleh dan solehah? Terlebih di zaman saat ini susah, Pak. Saya sendiri juga susah menjadikan anak-anak kita itu anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang taat terhadap perintah agama. Susah di zaman ini. Paling tidak ada 3 cara, ada 3 kunci agar anak-anak kita ini menjadi putra yang soleh, menjadi putri yang solihah, terutama Adinda Kholista ini, dengan doa yang hadir pada malam hari ini insya Allah diijabah oleh Allah biwasilati sholawatin nabi, apalagi dengan wasilah, dengan asbab sholawat Rasul. Insya Allah doa harapan kita, terutama harapan sohibul bait ini diijabah oleh Allah, menjadi putri yang soleha. Putra putri kula panjenengan pengin dados tiyang sing soleh dan soleha, bapak lan ibu kudu soleh dan niku. Ada 3 kunci yang mau ingin saya sampaikan agar anak keturunan kita nanti anak-anak yang soleha, anak-anak yang soleh. Yang pertama apa? Makanlah makanan yang halal. Kalau dalam bahasa Al-Quran halalan thayyibah, kunci utama ini. Jangan harap kita memiliki anak yang soleh, meskipun pintar belum tentu soleh. Soleh itu bisa jadi pintar, kalau pintar belum tentu soleh. Itu zaman sekarang. Yang pertama makanan. Makanan kedua orang tuanya, termasuk makanan anak kita. Usahakan harus dari sesuatu yang halal. Saya punya tetangga, Pak. Sekarang sudah jauh dulu bertetanggaan. Tetangga saya ini penjaga masjid. Anaknya 6, masih kecil-kecil dulu itu. Orang nggak punya, ekonominya lemah gitu. Tapi dia pantang untuk memakan makanan yang tidak jelas. Jangankan yang haram, yang subhat pun dia tidak mau. Orang awam ini. Tapi apa yang terjadi sekarang, anaknya itu sarjana-sarjana dan anaknya nurut semuanya. Jadi tidak ada jaminan orang pintar anaknya pintar. Ya, salah satu faktor yang menentukan adalah makanan yang kita makan ini. Itu salah satu faktor yang menjadikan anak cucu kita menjadi putra putri yang soleh dan Makanya di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah makanan apa-apa saja yang ada di atas muka bumi ini halalan thayyiba, yang halal, yang baik. Karena sesuatu yang halal itu belum tentu baik. Ini dalam Islam, yang halal yang menyehatkan.
dan seterusnya. Maka ketika ayat ini dibacakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza tuliyat hadhil ayah ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ada salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabat da'wah. Wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah agar doaku ini diterima oleh Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Ketika Rasulullah dibacakan ayat ini, salah satu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, memohon kepada Rasulullah, doakan. Kalau Rasulullah yang mendoakan, pasti diterima oleh Allah. Itu Rasulullah. Apa jawab Rasulullah ketika diminta mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas? Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, atib mat'amaka takun mustajabat da'wati. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau engkau ingin diijabah doa-doamu, perbaiki makananmu. Makanan yang halal yang baik, bukan makanan yang mahal, Pak. Makanan yang sumbernya itu jelas. Niku halalan thayyibah. Atib mat'amaka takun mustajabat da'wati. Kalau ingin doa kita diterima oleh Allah, maka usahakan halalan thayyibah, makanan yang kita makan dalam diri kita. Kata makanan yang ada dalam tubuh kita, makanan yang halal yang thayyib akan melahirkan energi positif, pikiran yang positif dalam diri kita, dan insya Allah akan melahirkan anak yang positif, anak yang soleh dan soleha. Terutama ketika saat seorang ibu menyusui anaknya, bukan makanan saja yang harus kita jaga, tapi kondisi pikiran emosionalnya itu harus kita jaga. Ketika seorang ibu menyusui dalam kondisi emosi, kalau bisa ditahan, Bu. Ketika menyusui itu kalau bisa ditenangkan dulu pikirannya. Jangan sampai ketika ibu menyusui anaknya dalam kondisi menghadapi masalah, apalagi sama suaminya. Naudzubil. Insyaallah Ibu Endah dan Bapak Dwi ini pasangan suami istri yang sakinah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Rasulullah melanjutkan sabdanya, nasihatnya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, walladzi nafsu biyadihi Muhammadin, demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaannya. Itu kata Allah, la yakdifa bilukmatil harami jaufahu, la yakbalu anhu amala arba'ina yauman. Jadi makanan yang masuk dalam tubuh kita, makanan yang haram, satu suap makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita, la yakbalu anhu amala arba'ina yauman. Allah tidak akan terima 40 hari amal ibadah kita. Nah, jadi kunci anak yang soleh dan soleha itu salah satu faktornya adalah makanan yang halal dan thayyibah. Yang kedua, kalau kita ingin anak kita menjadi putra putri yang soleh dan soleh, terutama Mas Dwi, Mbak Endah, agar Khalista ini menjadi putri yang solihah, syarat yang kedua, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik untuk anak kita. Saya mengingatkan terutama kepada kaum ibu, kadang ketika marah kaum ibu itu berbicara yang tidak kepada anak kita. Maafin, bodoh kamu, nakal kamu. Ucapan dari seorang ibu itu doa terhadap anaknya. Maka suatu ketika ada seorang ibu-ibu minta doa jauh-jauh ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, minta doa. Syekh Abdul Qadir bertanya, wahai ibu, wahai ada seorang anak minta doa, wahai kepada Syekh, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kan terkenal Sultanul Aulia, terkenal rajanya para wali. Apa jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Wahai pemuda, adakah ibumu di rumahmu? Adakah kedua orang tuamu? Masih ada, wahai tuan guru. Kalau ada silahkan pulang, jangan minta doa kepadaku. Doa seorang ibu itu tidak bisa ditandingi dengan 10 waliullah,
10 ulama besar, 10 habaib pun tidak bisa menandingi doa satu seorang ibu. Makanya hati-hati. Misalnya ibu jengkel ke anaknya, wah ya Allah mudah-mudahan anakku segera menjadi anak yang soleh, begitu. Jangan ucapan-ucapan yang tidak baik, karena ucapan seorang ibu itu doa terhadap anaknya. Perbanyak doa, terutama Mas Dwi sama Mbak Endah, perbanyak doa kepada anaknya. Rabbi habli minas solihin, doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berpuluh-puluh tahun mulai masih bujang Nabiullah Ibrahim sampai umur 80 sekian punya anak, 86. Allah karuniai anak yang bernama Ismail dari istrinya Siti Hajar. Salah satu kunci kesuksesan Nabiullah Ibrahim ada kalimat doa yang beliau selalu panjatkan, Rabbi habli minas solihin, di surah Ibrahim ayat 100 kalau nggak salah. Yang kedua, perbanyak baca doa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Silakan cari di surah Ibrahim ayat 40. Kalau kita sering membaca doa ini setiap waktu, sehabis sholat waktu, insya Allah doa ini yang menjadikan asbab anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Insya Allah. Yang ketiga, yang terakhir, kalau anak-anak kita ingin menjadi anak yang soleh, syaratnya perhatikan pendidikan mereka. Ya. Pendidikan yang baik tidak harus mahal Bapak Ibu. Pendidikan yang baik, pendidikan yang pertama yang harus kita tanamkan kepada anak kita, cari pendidikan yang menanamkan agama dan akhlak. 2 itu kunci. Kalau anak kita sudah memiliki akhlak yang baik, agamanya yang baik, jurusan apapun silahkan. Yang penting pendidikan dasar yang utama, ini yang harus kita tanamkan. Maka carilah guru yang betul-betul bisa mendidik akhlak kita, karena satu misi Rasulullah yang utama adalah menyempurnakan akhlak yang innama buistu liutammima makarimal akhlak. Cekap semanten pimatur kula, mugi-mugi wonten manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi mari kita kirimkan, kita hadiahkan Fatihah untuk Ananda Khalista yang malam ini kita akekoi. Kita doakan bersama, mudah-mudahan harapan kedua orang tuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sholiyah lahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sudah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama ditanyakan doa kita teruntuk Ananda Halista Endah Prasetyo. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleha, berbakti kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa. Ala hariniyah wa ala kulinatin solehah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmatihi hadhihi an-nabiyyil karim
وآله وأصحاب السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم دخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع في الخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعلنا في مجلسنا هذا أحدا إلا وصلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل الصالح يبقى سنه على ممات الظهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك الشاكرين واليوم لقائك من الذاكرين واحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا محذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.